Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI, dan kini kita lanjutkan kembali diskusi kita mengenai mensikapi ujian. Dan kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik Pak Ustaz, kita lanjut lagi nih Pak Ustaz. Cukup menarik, tadi ada dua Pak Ustaz yang mengenai rupa-rupa ujian, kata Pak Ustaz. Yang pertama tadi mengenai bisyahri ya Pak Ustaz, yang tidak kita sukai, dan itu belum tuntas nih Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz lanjut lagi nih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Muksin. Jadi begini ya, tak kala kita menghadapi ujian yang dalam bentuk bisyahri tadi kan, kita memulainya tidak suka Pak. Mimpi pun kita tidak mau. Kalau bahasa orang itu dreaming pun kita tidak mau. Ya karena dia tidak menyukai, tidak menyenangi kita kan. Nah sekarang tadi kita bikin pertanyaan, yang paling penting bagaimana sih kita mensikapinya. Nah ini yang paling penting. Kita sudah tahu ujian itu begitu. Nah sekarang kita mensikapinya bagaimana? Siapkah? Tidak. Kita tak kalah bertemu dengan ujian yang tidak kita sukai tadi. Ternyata ada petunjuk dalam Al-Quran Pak Muksin. Kita sakit, ya, kita kehilangan harta, masuk penjara, kemudian COVID, kematian, dan tadi tidak perlu kita resah. Semua itu pasti ada hikmahnya. Nah, mensikapinya itu dijawab Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Pak Muksin hafal kan? Sering dibaca nih Pak Ustaz. Sering dibaca. Teman-teman di TVRI saya yakin hafal itu. Apalagi para pemirsa di rumah. Nah, di situ dua hal kita temu, Pak. Tak kala kita ketemu ujian yang dua yang tidak kita sukai tadi, bahwa pertama kita sikapi dengan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri. Sikapi dengan sabar, Pak. Ada lain tidak. Jadi ya mau bagaimana lagi kita ketika kita terpentok dengan persoalan yang sangat berat, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu persoalan COVID-19, apakah itu persoalan kematian, maka kita harus sabar. Berontak, apa sih yang harus kita berontak? Marah, mau marah dengan siapa kita? Kemudian ngamuk dengan siapa? Saya yakin tidak akan menyelesaikan persoalan kita kan. Malah tapi kalau enggak Pak Ustaz, kalau seandainya kita menghadapi ujian gitu, kita meluapkan emosi kita misalnya dengan berteriak, misalnya biar lega, karena kita perlu tempat untuk melampiaskan emosi itu Pak Ustaz. Iya, ini bagus ya pertanyaan Pak Muksin. Terkadang kan kita mungkin untuk marah dengan siapa? Iya. Daripada kita terpendam, terkadang kita sendiri menyikapi, misalnya kita melepaskan ini aja Pak Ustaz, emosi kita daripada terlampiaskan dengan yang lain, ya kita berteriak atau apa. Iya, apalagi sampai membantingkan barang ya. Nah, itu iya, Pak Ustaz. betul. Jadi bagaimana kalau kita melampiaskan ujian semacam itu kita dengan berteriak? Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita. Kita tidak perlu berteriak, kita harus sabar. Ada. Nah, kenapa? Sabar itu kan termasuk senjata, apalagi di bulan suci kan. Di bulan suci Ramadan ini kalau kita pahami, kita sedang dilatih Pak, melatih diri. Melatih untuk meningkatkan kesabaran kita. Dan Ramadan kita hari ini kan, tahun ini kan 30 hari. Berarti Pak Muksin, kita selama 30 hari ini dilatih untuk sabar. Kalau kita tidak sabar, saya yakin mungkin kita buka puasa duluan. Bisa-bisa terjadi itu. Nah, berarti tak kala kita menghadapi, kan ini kan termasuk ujian juga, kita dilatih untuk bersabar. Ya kalau kita sampai berteriak, mungkin tetangga kita akan, ada apa nih sih? Nah, kenapa ya? Ya, mungkin Baik, Pak Ustaz, ya, kita akan silakan kembali nih Pak Ustaz. Tampaknya sudah ada pemirsa yang ingin bergabung nih Pak Ustaz. Assalamualaikum, Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Ini Pak Anam dari Dusun Segayam, Morenin. Oh, apa kabar nih Pak Anang? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Pak Anang. Sehat Pak? Alhamdulillah nih Pak Anang. Ya, sama-sama. Iya, hari ini kita membahas mengenai mensikapi ujian nih Pak Anang. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nih Pak Anang. Ini kita boleh kan kira-kira di luar
tema. Tema boleh, silakan nih Pak Anang. Kami ini ada nemu masalah juga Pak, nak nanya. Jadi nanyanya ini masalah uang ninggal. Jadi ada yang nyebut kalau lanang, kalau nak nyolatinya itu, sholat jenazah itu kan, kepalanya ditukar. Biasa kita ke utara kan? Benar ya? Oh, kepalanya di lanang bedinonya sama kan? Nah tapi kiai ini kalau nak nyolatnya, kalau lanang nak balik ke selatan. Kalau bedino ya biasa. Ya? Nah itu ya, mano itu Pak, adonnya cara hukumnya, apa ada kitabnya, apa ada turutannya. Jadi akunya lah umur hampir 80, belum nemu baru ini. Nah jadi bingung kami. Iya. Aku tuh melok juga kadang tuh, apa nyolati jadi imamnya kan. Tapi kepalanya ke utara terus. Lanang bedino. Nah tapi sekarang nih ketemu kiai ini. Nah jadi adonnya jalannya, kami tempung manyo. Iya. Kalau aku berdosa, aku minta ampun kepada yang kuasa. Baik, kalau Pak Anang. Nah, demikian Pak Haji. Baik. Ya. Terima kasih nih Pak Anang. Ya, ini Ya. mengenai sholat jenazah. Iya. Posisinya itu di mana nih Pak Ustaz? Ya. Yang benar yang mana? Yang pas, yang tepat yang mana? Terima kasih Pak Anang di Segayan ya. Segayan Muara Enim telah apresiatif Pak ya terhadap siaran TVRI sore hari ini. Dan kita bangga ya dengan Pak Anang penelpon pertama tentang posisi jenazah ya. Ketika meninggal seseorang, maka jenazah itu posisinya itu adalah di kiblat. Posisinya kalau kita contohkan ya kepalanya sama itu, tidak ada bolak-balik. Ya, posisinya di sebelah apa? Timur apa barat? Sebelah kanan saya ini. Sebelah kanan ya? Ya, sebelah kanan. Nah ini kan, anggaplah di depan kita ini mihrab masjid kan, kemudian dia melintang begini kan. Nah kepalanya Pak Anang pas di posisi sini. Nah ini sebelah apa nama? Sebelah kanan kita Pak ya? Ya sebelah kanan kita itu kepalanya. Ya, memang begitulah tuntunannya Pak Anang. Dan kita tidak perlu untuk ribut, yang paling penting bagaimana kita mengatur masyarakat supaya tidak terjadi pertentangan persoalan ini. Karena hal itu hal yang sangat kecil tapi cukup riskan. Kalau dibiarkan terus-menerus berarti kita membiarkan kealfaan masyarakat dalam hal ketika posisi kepala jenazah itu. Ya, makasih Pak Anang. Baik, iya. Ya. Itu termasuk ujian juga salah satu. Ya, betul Pak. Maksudnya termasuk ujian bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat ya menghadapi ada sebagian masyarakat kita harus begini. Ya, kita harus betul-betul bijak ya menghadapi mereka. Jika kita tidak bijak ya frontal nantinya. Ya. Kita kembali kepada tema yang tadi ya Pak ya. Dengan Bisari tadi senjatanya, caranya itu kita mensikapinya dengan sabar. Tadi kan sabar ya, menghadapi hal semacam tadi ya. Anggaplah misalnya seorang pemuda sedang naik kendaraan motor Pak. Ya, ketika itu motor dia ada yang nyalip. Kan biasanya yang disalipnya kan emosi Pak. Nah itu kadang terucap nih Pak. Iya. Ustaz kadang-kadang dengan kata-kata refleks nih. Nah itu gimana nih Pak Ustaz? Iya. Baik kita pakai kendaraan motor maupun roda 4 Pak, disalip kita Pak. Waduh. Saya yakin kalau Pak Muksin bisa sabar. Ya. Tapi bagi yang muda-muda saya yakin bagaimana mensikapinya. Kalau dia tidak sabar itu akan dikejarnya Pak. Terjadi kejar-kejaran di jalan raya kan. Terjadi kecelakaan kan, kalantas kan, itu lebih berbahaya lagi. Nah jadi harus sabar, berkendaraan saja harus sabar kita. Baik, kita akan bahas lagi mengenai sabar cara kita ya. Sabar merupakan salah satu cara untuk menyikapi ujian. Kita terima dulu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bu? Ini dari Ibu Sri di Pelaju. Di Pelaju ya Bu Sri ya? Iya. Baik, Bu Sri silakan Bu Sri. Ya, saya suka nanya Ustaz ya, pengen nanya. Saya suka ngaji ya, tapi saya itu tidak tahu artinya. Tapi kalau yang kepengen tahu, saya lihat aja yang ini. Oh ini loh artinya. Tapi kalau arti semua, saya tuh nggak tahu Ustaz. Gimana lah ya? Baik. Tapi ngaji saya tuh dalam ini. Baik. Cukup Bu Sri pertanyaannya? Ya sama kalau ini, kalau bulan puasa nih saya nih suka nangis Ustaz. Gimana lah ya? Oke, baik. Karena
suami saya tuh sudah meninggal. Jadi kalau saya ngaji tuh teringat Ustaz, suka nangis. Gimana Ustaz ya? Baik. Assalamualaikum Ya, Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar ya Bu Sri ya. Ya, ini sudah diisi mungkin dengan kalau bulan Ramadan suka nangis, mungkin bisa diisi juga dengan mengaji tadi salah satunya Pak Ustaz. Iya. Silakan nih Pak Ustaz, apakah mengaji tapi tidak mengetahui artinya itu gimana? Iya. Terima kasih Pak Muksin, Ibu Sri di Pelaju atas apresiasinya ya terhadap pengajian kita sore hari ini. Ada 2 pertanyaan Bu Sri nih Pak Muksin. Yang pertama, dia membaca Al-Quran sering tapi tidak tahu arti, ya. Tapi terus ngaji terus. Tapi terus ngaji, ya. Yang kedua adalah dia sering menangis ketika di bulan suci Ramadan ini. Pasti ada sesuatu ini. Nah, kita membaca Al-Quran itu adalah semacam wajib Pak. Kita orang Islam itu wajib bisa membaca Al-Quran. Wajib hukumnya. Orang Islam itu harus bisa membaca Al-Quran. Ya. Apakah dia tahu arti apakah tidak, dia harus bisa. Langkah awal dia harus baca Al-Quran dulu, belajar. Persoalan dia tahu apa tidak jadi masalah. Kemudian langkah berikutnya dia, kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, minimal dia membuka terjemah. Ya, sehingga dia tahu oh maunya ini ya maunya. Nah, ya. Mungkin juga tadi Pak Ustaz dengan tahu artinya terkadang-kadang kita ada beberapa ayat yang membuat kita sedih itu kadang ya. Mungkin Ibu Sri kalau tahu lagi artinya mungkin tambah mendalami lagi itu. Ya. Nah, ketika Ibu Sri sedang membaca ayat suci Al-Quran, terkadang kala Ibu Sri menangis Pak. Dan kalau saya memahaminya, kondisi psikologis Ibu Sri itu, ini termasuk karunia Allah Bu Sri. Karunia menangis itu. Apalagi menangis di bulan suci Ramadan, biasanya di ujung-ujung Ramadan ini kita orang yang betul-betul merasakan nikmatnya Ramadan itu Pak biasanya menangis. Kenapa dia menangis? Kalau orang sufi mengatakan apakah semua amal jariah saya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah apakah tidak? Itu maka dia menangis Pak. Kemudian apakah kealfaan ya dosa saya selama ini dimaafkan Allah apakah tidak? Padahal Ramadan itu momentum yang sangat tepat bagi kita untuk semacam Allah akan mentibik, Allah akan menutupi semua kealfaan kita selama ini. Biasanya menangis Pak. Kalau di kampung-kampung itu orang-orang kampung biasanya di ujung Ramadan sering menangis mereka Pak. Bahkan kalau dia mendalam lagi mengkajinya, ya Rob, apakah kami ini bisa bertemu ya dengan bulan yang agung ini di tahun yang akan datang? Apalagi Bu Sri tadi terbayang kepada suaminya. Nah, kok suami saya sudah mendahului saya? Bagaimana dengan keadaan saya? Sehingga dia, ya saya juga terasa sekarang agak berdetak juga jiwa saya sekarang. Nah, ketika apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, dan itu Bu Sri kembali karunia dan harus sabar, banyak-banyak berdoa. Nah, Pak Muksin, kembali kita pada tema tadi. Ini baru satu Pak, ada baru bil bisari ya, belum masuk bil khair ya. Nah, baru bisari. Di samping dengan sabar, ada lagi cara kita mensikapinya itu adalah dengan sholat. Dengan sholat kita. Karena di ayat tadi ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi ada dua dikatakan senjata salah ya. Mungkin sebagai pelengkap diri kita bahwa tak kala kita ketemu dengan ujian yang tidak sukai, hadapi sabar dan sholat. Ada telepon masuk Pak. Kita terima dulu nih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Hanafi dari Lingki. Pak Hanafi. Iya, silakan nih Pak Hanafi. Ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kita kali ini? Mau tanya Kak, ini sunat taubat itu apa ayatnya? Sudah itu sunat tahajud itu apa ayatnya yang dibaca? Itu baik. Baik. Terima kasih nih Pak Hanafi. Mengenai sunat taubat dan mengenai tahajud, ayat-ayat yang dibaca apa aja nih Pak Ustaz? Terima kasih Pak Hanafi dari Oki nih. Oki ya. Ogan Komplek Ilir yang telah berpartisipasi ya pada sore hari ini. Kita bangga ya kepada Pak Hanafi yang memberikan
semacam ya pertanyaan kepada kita, kepada saya sama Pak Muksin ya di TVRI ini ya. Salat tobat itu Pak diperbolehkan kita melaksanakan tobat ya. Tobat itu kapan saja, taubatan nasuha. Ya, kapan saja kita, tak kala kita melakukan kealfaan, kekhilafan, kesalahan, kita harus bertobat. Boleh juga kita melaksanakannya secara khusus, tapi tak kala kita melakukan perbuatan dosa, kita sholat dengan sholat Pak, itu kita sudah bertobat sebenarnya. Kebetulan sebelum asar tadi zuhur kita melakukan kesalahan Pak, besar atau kecil, kita sholat asar, kita sudah bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi tertutup kita dengan kesalahan kita tadi. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang perintah untuk kita kembali bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Dan itu ya. Kemudian yang kedua tadi sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayat sakarabuka maqama mahmuda. Itu kan dapat kita temukan di dalam surat Al-Isra ya. Nah, itu kita temukan. Tak kala kata Allah, pada pertengahan malam kamu bangun, laksanakan sholat tahajud, maka kami akan angkat derajatmu. Wa minal laili fatahajjad bihi. Jadi orang-orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail itu istimewa Pak Muksin orang ini. Allah berikan semacam jaminan, aku angkat derajat orang itu, kata Allah. Nah, bagaimana sih Allah mengangkat derajat orang ini? Ya banyak cara Allah ya. Mungkin posisi jabatan kan, mungkin apa ya, perekonomiannya lebih mantap kan. Tadi Pak Hanafi kalau salah saya nanya ayat-ayat apa sih yang kita baca ketika kita melakukan salat tahajud, termasuk juga tadi salat taubat tadi Pak? Iya. Di dalam Islam itu, di dalam hadis yang saya pelajari ya, dan tidak mengkhususkan Pak, tidak mengkhususkan ayat-ayat apa saja yang harus kita baca, kita bertobat. Yang paling penting dasar bagi kita bahwa kita harus mampu menyadari kesalahan kita itu dan kita tidak pernah untuk mengulangi lagi kesalahan kita itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, begitu juga dengan kita melaksanakan sholat qiyamul lail tadi ya, sholat tahajud ya, sepertiga malam ya. Nah, ini belum tuntas. Baik. Kita terima dulu Pak Ustaz ya. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih? Roni nih Pak. Pak Roni Ya, di Palembang. Palembang. Oke, Pak Roni. Silakan Pak Roni, ada yang ditanyakan mengenai topik kali ini? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustaz. Menyikapi ujian ini Pak Ustaz, luar biasa Pak karya ujian ini. Termasuklah ujian kita lagi sholat itu Pak Ustaz ya. Assalamualaikum, buka HP. Iya. Itu termasuk ujian juga Pak Ustaz ya. Iya. Padahal sudah kita himbau kan, dia tegur. Bagaimana Pak Ustaz seperti itu Pak Ustaz. Sudah itu masalah baca Al-Quran nih Pak Ustaz. Kan kita dinamakan tadarusan itu Pak. Apa itu? Mana cara tadarusan? Yang salah itu kadang-kadang Pak Ustaz tidak galak ada benar itu yang salah tuh Pak Ustaz ya. Nah itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Ada dua pertanyaan nih. Kemudian ketika sholat itu ujiannya ketika selesai itu orang pakai HP kadang. Iya. Baca HP. WhatsApp itu apa baca dulu. Ketika itu setelah sholat kan lagi ketika mendengar ceramah kan, apalagi kalau pas sholat Jumat, sholat sunat, mendengar ceramah itu yang buka HP. Padahal itu rukunnya Pak Ustaz ya? Iya. Nah itu gimana nih Pak Ustaz? Terima kasih ya Pak Roni di Palembang, dan asik ya pertanyaan Pak Roni nih Pak Muksin ya, asik sekali ya. Dan ini merupakan ya yang sedang ngetren sekarang ini, bahasa anak muda sedang ngetren, tidak populer lah istilahnya. Dan sering kita jumpai nih Pak Ustaz. Sering kita jumpai. Kadang-kadang buka api berjalan di depan ternyata sungai. Ya begitu ya. Ya kembali kesadaran kita masing-masing Pak.
Ya kalau kita habis sholat ya kita zikir dulu, jangan buka HP dulu ya. Ya ini bukan hanya anak-anak Pak ya, terkadang kalau main game orang tua juga terkadang kala gandrung dengan persoalan HP ini. Nah mestinya kita ya yang wajib dulu lah baru kita dahulukan, baru kita kemudian yang ya itu yang semacam tadi ya. Itu keingintahuan yang lebih nih Pak Ustaz. Ya mungkin ya. Kata Pak Muksin tadi dia ingin tahu lebih ya Pak ya. Jangan-jangan ini ada berita yang update datanya ini. Saking update-nya nggak lepas nih dari HP ini, berita apa lagi keluar. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang tadarus ya. Ya, tadarus ketika ada yang membaca, ada yang salah itu tidak mau dibenarkan. Menyimak ya. Mungkin saya Pak Muksin dengan teman-teman di TVRI ini sedang tadarus ya. Kebetulan ada salah seorang yang sedang membaca ayat Al-Qur'an itu dia keliru. Ya, kita tidak mengatakan dia salah Pak ya. Dia keliru. Ya mungkin yang Pak Muksin yang lebih paham persoalan itu ya kita meluruskannya. Jangan langsung oh salah kata maco. Nah itu bisa emosional. Kalau Quran saya ini tulisannya ya misalnya wama kanu ya kalau Al-Quran saya tidak tahu kalau Al-Quranmu kan. Nah ada bahasa yang lebih halus kan. Kalau kita ngomong, wih salah kau tuh baca Quran, mana kau? Nah ini ya, berarti tinggal Pak Roni cara kita ya, ini yang paling penting. Berarti kita perlu dibekali ya, dibekali untuk mengkoreksi teman Pak ya. Baik. Ya kita baik, kembali. Pak Ustaz, kita akan lanjut lagi nih Pak Ustaz, namun sepertinya kita akan kembali mengajak pemirsa di rumah untuk menyimak beberapa pesan-pesan berikut ini.